Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah Sulasmiwati dari TK Negeri 01 Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, teman-teman sahabat PAUD, tentunya sudah menunggu ya kelanjutan dari MOS kita yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu tentang hari yang pertama dan apa-apa yang harus disiapkan. Nah, kelanjutan dari MOS ini saya akan membahas pada hari kedua dan hari ketiga. Nah, teman-teman, sahabat PAUD semuanya, mohon maaf karena pada hari ini saya bisa melakukan share video pada hari ini pada malam hari. Mohon maaf karena ada kendala sedikit ya teman-teman, dan kebetulan agak tidak enak badan, jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, teman-teman, pada hari kedua kita langsung bahas ya. Di sini akan diadakan pembagian kelas. Nah, pembagian kelas ini mungkin ada kelas A, ada kelas B, ada B1, B2 dan sebagainya. Nah, di sini kenalkan kepada anak-anak. Yang pertama dapat dilakukan yaitu berbaris di halaman atau di aula seperti yang saya sampaikan kemarin. Kemudian anak-anak dikenalkan kepada guru kelasnya. Nah, di sini setelah kita bacakan guru kelasnya, kemudian anak-anak dipanggil satu persatu. Silahkan untuk berbaris di belakang gurunya atau berkumpul bersama guru kelasnya, kemudian baru guru kelasnya membawa ke kelas masing-masing. Silahkan, itu banyak cara yang bisa dilakukan. Silahkan teman-teman sahabat PAUD bisa melakukannya sendiri bagaimana teknik yang terbaik menurut sahabat PAUD semuanya. Kemudian selanjutnya setelah anak-anak masuk dalam kelas, mungkin guru akan membagikan kartu ID. Nah, yang seperti saya sampaikan dalam persiapan yaitu kartu ID. Kartu ID ini bisa dibacakan satu persatu nama anak-anak, kemudian dibagikan bahwa namanya itu ada ini gitu. Nah, misalnya namanya Ilham, itu ada nama I, ada L, ada H, ada E, ada M. Nah, anak-anak nanti silahkan ya dibaca lagi di rumah. Jadi anak nanti akan mengenal namanya sendiri, bisa menuliskan bahkan nanti kemudian hari namanya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah ice breaking. Nah, di sini ada ice breaking ya teman-teman ya, sahabat PAUD. Nah, ice breaking di sini yang dimaksud adalah bisa berupa tepuk apa saja yang teman-teman punyai, atau bisa download di YouTube. Banyak ya, tepuk segala macam ada di YouTube. Kemudian bisa berupa game tebak nama, game tebak kata, game tebak warna, atau game nama-nama benda. Silahkan sahabat PAUD berkreasi. Bagaimana gamenya, bagaimana harus misalnya tebak nama, anak berkenalan satu temannya yang lain. Jadi nanti setelah 1, 2 lagi, jadi nebak nama temannya seperti itu. Kemudian bisa berupa tebak gaya. Nah, tebak gaya. Kalau misalnya ekspresinya seperti ini, nah ini berarti apa? Tertawa misalnya seperti itu. Kalau sedih, menangis, itu berarti menangis, itu tebak gaya ya. Teman-teman sahabat PAUD, banyak pasti kreasi teman-teman sahabat PAUD di sekolah masing-masing. Baik. Kemudian bisa berupa gerak dan lagu. Kalau gerak dan lagu, saya pasti percaya dengan teman-teman semuanya sudah punya semuanya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk hari yang ketiga. Nah, hari ketiga ini agak lumayan sulit ya dilakukan karena anak-anak baru belum mengenal lingkungannya, masih baru 1 hari mengenal guru kelasnya. Nah, ini diperlukan kerjasama atau kolaborasi, satu persepsi antara teman sekelas, teman guru sekelas maksud saya. Nah,
di sini harus benar-benar dirancang, direncanakan bagaimana nanti tekniknya. Nah, di sini kegiatannya apa ya? Kegiatannya yang pertama itu mengenal ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Jadi nanti kalau tidak bisa dihandle dengan baik, kebanyakan anak-anak akan menuju ke tempat yang tidak seperti kita maksudnya tidak sesuai tujuannya. Di sini makanya diperlukan kolaborasi atau kerjasama yang benar-benar terencana dan antisipasi terhadap anak-anak nanti kemungkinan seperti ini itu sudah dapat diatasi. Nah, silahkan teman-teman diskusi pada hari ketiga ini, untuk hari ketiga ya. Nah, di sini ada nanti setiap ruangan itu pasti ada peralatan dan fungsinya. Silahkan teman-teman kenalkan ini peralatan apa dan fungsinya apa gitu. Berikan kepada anak-anak bagaimana menghandle-nya, atau dibagi anak-anaknya, misalnya teman yang sejawat itu 10 orang, yang satu lagi 10 orang. Kalau muridnya 30 seperti saya satu kelas itu bisa kita bagi dua, yaitu 15 seperti itu. Atau membuat kereta api, kemudian kita kenalkan, atau apa saja permainan yang anak-anak senang, tidak bosan. Silahkan teman-teman bervariasi. Yang kedua yaitu mengenalkan toilet training. Nah, di sini ini agak sulit ya. Saya kira kalau toilet training di tempat saya mungkin nanti anak-anak akan saya bagi dalam kelompok. Nah, di sini sementara 5 orang saya bawa dulu ke peralatan untuk toilet training. Di sini kita kenalkan bagaimana cara BAK, bagaimana cara BAB, terus bagaimana cara menggunakan peralatan yang ada di kamar mandi atau di toilet ya teman-teman. Silahkan nanti bagaimana cara menghandle-nya. Banyak teman anak-anak kita yang belum mengerti, belum paham. Oh, ini kita kenalkan, ini WC perempuan, ini WC anak laki-laki, seperti itu. Banyak yang belum kenal ya teman-teman, sahabat PAUD. Nanti bagaimana cara menyiramnya itu juga harus kita beritahu kepada anak-anak. Nah, bagaimana kalau dia ingin BAB atau BAK harus mengabari ke kita, ke gurunya, seperti itu. Nah, itu adalah pengenalan toilet training kepada anak. Kemudian selanjutnya kita akan mengenalkan alat untuk cuci tangan, misalnya alat-alat yang untuk mencuci tangan misalnya. Nah, di sini kita ajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mencuci tangan yang baik, seperti itu. Ada lagunya ya teman-teman ya. Bagi yang belum punya lagunya silahkan di-download di YouTube, banyak sekali lagu-lagu bagaimana cuci tangan yang benar, ada berapa langkah yang harus kita lakukan. Itu kita berikan kepada anak-anak. Kemudian bagaimana cara membuang sampah. Nah, ini yang penting nih. Penting sekali. Banyak anak-anak yang masih baru, seperti pada hari ini juga saya merasakan bagaimana anak-anak yang belum tahu bagaimana sampahnya dibiarkan di dalam kelas begitu saja, seperti itu. Jadi ini pada hari ketiga ini nanti akan kita kenalkan kepada anak-anak. Bahkan anak-anak biasanya kita ajak lihat di sekitar kita, anak-anak, coba apa ya rasanya kalau sampahnya itu berserakan, gimana ya rasanya kalau apakah enak dipandang atau tidak gitu. Kalau tidak enak, mari kita sama-sama bersihkan yuk. Nah, jadi ajak anak-anak untuk membersihkannya. Kita sediakan tempat sampahnya, kita sediakan sapunya mungkin dibuat yang agak kecil mungkin ya untuk anak-anak ya. Itu bagus untuk anak-anak, untuk mengajarkan sejak dini teman-teman ya. Bagus untuk sejak dini, untuk pendidikan karakter anak juga. Nah, disitulah untuk yang sampai ketiga ini. Nah, saya sampaikan juga untuk yang keempat, nanti akan banyak sekali yang kita bahas, tapi tidak mungkin saya sampaikan pada hari ini karena
ini akan panjang dan menyangkut tentang budaya positif. Nah, budaya positif yang seperti saya telah pelajari pada program guru penggerak yang selama 9 bulan saya telah melaksanakannya, teman-teman. Nah, sekedar tips juga untuk teman-teman yang ingin belajar, ingin tahu lebih banyak lagi. Sekarang pemerintah atau Kemendikbud sudah meluncurkan PMM, Plafon Mengajar Merdeka. Silahkan teman-teman membuat belajar ID, akun sendiri belajar ID. Pasti teman-teman sudah punya akunnya, karena kemarin waktu ada secara serentak suruh membuat akun belajar ID. Nah, itu fungsinya untuk kita belajar lagi di Plafon Merdeka Mengajar Merdeka, mohon maaf. Nah, itu teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita sharing lagi, saya sampaikan ada grup WA yang bisa saya undang. Nanti teman-teman yang ingin kami undang, saya akan share di Facebook juga. Silahkan teman-teman melihat di situ. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Mohon maaf jika ada keterlambatan pada hari ini mengirimkan video. Sampai jumpa lagi untuk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.